Negara Estonia merupakan negara paling maju secara digital di seluruh dunia. Negara ini memiliki pemerintahan elektronik yang canggih, identitas digital, program e-residensi, dan infrastruktur teknologi yang kuat. Selain itu, mereka juga menggunakan teknologi untuk mempermudah berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, Estonia mengalami ketidakseimbangan gender, di mana jumlah laki-laki jauh lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Menurut data PBB, jumlah penduduk di Estonia sekitar 1.320.000 jiwa, dengan rasio laki-laki 84,8 per 100 perempuan, yang merupakan salah satu terendah di dunia. Diperkirakan bahwa ada sekitar 200.000 laki-laki dan 1,1 juta perempuan di Estonia, dengan selisih sekitar 900.000 jiwa. Beberapa faktor yang menyebabkan krisis laki-laki di Estonia adalah sejarah, gaya hidup, dan migrasi. Sejarah Estonia yang penuh dengan peperangan, penjajahan, dan represi telah menyebabkan banyak laki-laki tewas atau menghilang. Gaya hidup laki-laki Estonia juga cenderung tidak sehat, seperti merokok dan minum minuman beralkohol, yang juga meningkatkan risiko kematian dini. Selain itu, banyak laki-laki Estonia yang bermigrasi ke negara-negara lain untuk mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik, sementara perempuan cenderung tinggal di negara asal. Krisis laki-laki di Estonia memiliki dampak sosial, ekonomi, dan demografis yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah kesulitan mencari pasangan bagi perempuan Estonia, yang menyebabkan banyak dari mereka yang tidak menikah atau berumah tangga campuran dengan laki-laki dari negara lain. Krisis laki-laki juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja, konsumsi, dan pajak yang dihasilkan, serta pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Estonia. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui fakta menarik Estonia, seperti bagaimana kehidupannya, letak geografi, keindahan alam, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Negara Estonia adalah sebuah negara di Eropa Utara yang berbatasan dengan Laut Baltik, Teluk Finlandia, Latvia, dan Rusia. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 45.000 km persegi dan penduduk sekitar 1,3 juta jiwa. Negara ini memiliki ibu kota dan sekaligus kota terbesar, yaitu Tallinn, yang juga merupakan salah satu kota tertua di dunia. Orang-orang Estonia adalah orang-orang yang tidak terlalu religius. Hanya sekitar 40% dari mereka yang menganggap agama berperan penting dalam hidup mereka. Sisanya lebih memilih untuk tidak beragama atau ateis. Mereka cenderung melihat agama sebagai warisan dari para penjajah dan lebih menghargai tradisi-tradisi lokal yang bersifat pagan, seperti menyanyi, membaca, dan membuat bir. Estonia dikenal sebagai macan Baltik karena pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat. Estonia adalah salah satu dari 3 negara Baltik yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 2000 hingga 2006 dan 2007. Negara-negara ini disebut macan Baltik karena kemiripannya dengan 4 macan Asia yang juga mengalami perkembangan ekonomi yang luar biasa. Estonia berhasil melakukan reformasi ekonomi dan liberalisasi, menarik investasi asing, dan mencapai salah satu pertumbuhan PDB tertinggi di Eropa. Wilayah Estonia sebagian besar wilayahnya adalah hutan, yang menjadikannya salah satu negara paling hijau di Eropa. Menurut data dari World Bank, hutan menutupi sekitar 52% dari luas wilayah Estonia, yang setara dengan 23.500 km persegi. Hal ini menjadikan Estonia sebagai negara dengan persentase wilayah yang ditutupi hutan tertinggi keempat di Eropa, setelah Finlandia, Swedia, dan Slovenia. Hutan di Estonia memiliki berbagai jenis pohon seperti pinus, abies, betula, dan quercus. Hutan juga merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna seperti serigala, beruang, rusa, elang, dan bunga nasional Estonia, yaitu bunga biru atau bunga sinilil. Hutan juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi bagi masyarakat Estonia, yang menganggap hutan sebagai tempat suci dan sumber kehidupan. Estonia juga telah menyediakan wifi gratis di hutan sejak tahun 2006 sebagai bagian dari program e-Estonia.
yang bertujuan untuk menjadikan Estonia sebagai negara paling digital di dunia. Wifi gratis di hutan ini memungkinkan masyarakat dan wisatawan untuk tetap terhubung dengan internet meskipun berada di tengah alam. Wifi gratis di hutan ini juga membantu para petani, pemburu, dan peneliti untuk mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan. Estonia juga memberikan internet gratis di berbagai tempat umum seperti bandara, stasiun kereta, halte bus, sekolah, kafe, restoran, dan pantai. Internet gratis ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki kartu identitas Estonia atau memiliki chip yang berfungsi sebagai tanda tangan digital. Internet gratis ini juga memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai hal secara online, seperti membayar pajak, mengurus kesehatan, mengikuti pendidikan, dan berpartisipasi dalam pemilu. Selain internet gratis, penduduk Estonia dapat menggunakan transportasi umum di ibu kota secara gratis, namun sayangnya tidak berlaku untuk pengunjung. Program transportasi umum gratis ini hanya tersedia di ibu kota Estonia, yaitu Tallinn, dan dimulai pada tahun 2013. Setelah mayoritas warga setuju dengan ide tersebut, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas warga guna mengurangi kemacetan dan polusi udara, serta menarik lebih banyak penduduk dan investasi ke kota tersebut. Program transportasi umum gratis ini hanya berlaku bagi warga yang terdaftar sebagai penduduk di kota Tallinn. Untuk mendapat hak tersebut, warga harus membayar pajak pendapatan sebesar 2% dari gaji mereka ke pemerintahan kota. Warga yang terdaftar dapat naik bus, tram, kereta api, dan bahkan kapal feri secara gratis dengan hanya menunjukkan kartu identitas mereka yang menggunakan chip elektronik. Estonia memiliki sejarah yang sangat panjang dan penuh dengan tantangan. Wilayah Estonia telah dihuni oleh berbagai suku sejak zaman prasejarah, salah satunya seperti suku Finno-Ugrik. Suku Finno-Ugrik adalah sekumpulan suku bangsa yang menuturkan bahasa-bahasa seperti bahasa Finlandia, Estonia, dan Hungaria. Suku-suku ini juga hidup tersebar di penjuru Eropa, beberapa wilayah di Rusia Eropa bagian utara, wilayah Volga, Siberia Barat, Eropa Timur, dan Eropa Tengah. Pada abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, suku Finno-Ugrik dan suku Baltik bersama-sama melawan invasi bangsa Jermanik seperti bangsa Goth dan bangsa Hun. Mereka juga berhubungan dengan bangsa Slavia yang mulai menyebar ke wilayah bagian timur dan selatan Eropa. Pada abad ke-12, orang Jerman mulai datang ke Estonia sebagai bagian dari proses yang disebut Kristenisasi Baltik. Mereka adalah para pedagang, misionaris, pesatria, dan bangsawan yang ingin menyebarluaskan agama Kristen dan menguasai wilayah-wilayah di Eropa Timur. Mereka berhadapan dengan perlawanan dari orang-orang Estonia yang masih menganut kepercayaan pagan dan memiliki sistem sosial yang berbeda. Orang Jerman membawa sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan membentuk kota-kota di wilayah Estonia. Mereka mendirikan kota-kota seperti Tallinn, Tartu, dan Pärnu yang masih ada hingga sekarang. Kota-kota ini menjadi pusat perdagangan, budaya, dan politik di Estonia. Orang Jerman juga membangun gereja-gereja, kastil, dan benteng untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jerman juga mempengaruhi bahasa, hukum, dan adat istiadat di Estonia. Selain itu, mereka juga mendirikan kota-kota besar untuk menggunakan hak yang disebut hak kota Jerman. Hak ini memberikan kewenangan kepada orang Jerman untuk mengatur sendiri urusan kota mereka, tanpa campur tangan dari penguasa lokal. Hak ini juga memberikan kebebasan kepada orang Jerman untuk berdagang, membayar pajak, dan memiliki tanah. Hal ini membuat orang Jerman menjadi kelas atas di Estonia, sementara orang Estonia sendiri menjadi kelas bawah yang harus tunduk kepada orang Jerman. Pada abad ke-13, Estonia menjadi bagian dari Kekaisaran Teutonik, sebuah organisasi militer Kristen yang berperang melawan orang-orang pagan di Eropa Timur. Orang-orang Estonia diperlakukan sebagai budak atau vasal oleh bangsa Jerman yang mendominasi perekonomian, politik, dan budaya di wilayah tersebut. Pada abad ke-16, Kekaisaran Teutonik mengalami kejatuhan akibat perang dengan Polandia dan Rusia. Estonia kemudian jatuh ke tangan Swedia.
yang memberikan beberapa hak dan perlindungan kepada orang-orang Estonia, seperti hak untuk memiliki tanah, berdagang, dan mendapatkan pendidikan. Swedia juga memperkenalkan sistem hukum dan administrasi yang lebih modern dan efisien. Pengaruh Swedia masih terlihat hingga sekarang, terutama dalam sistem hukum dan pendidikan di Estonia. Selama masa penjajahan Swedia, Estonia mengalami perkembangan yang pesat. Swedia membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan benteng untuk meningkatkan perdagangan, pertahanan, dan komunikasi di wilayah Estonia. Mereka juga membawa sistem hukum dan pendidikan yang lebih modern, yang berdasarkan pada model Swedia. Swedia memperlakukan hukum yang sama untuk semua orang, tanpa membedakan kelas sosial atau etnis. Swedia juga mendirikan sekolah-sekolah dan universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan di Estonia. Pengaruh Swedia masih terlihat hingga sekarang, terutama dalam sistem hukum dan pendidikan di Estonia. Sistem hukum di Estonia masih mengikuti prinsip-prinsip hukum Swedia, seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang adil. Sistem pendidikan Estonia juga masih mengadopsi kurikulum dan standar di Swedia, yang menekankan pada keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Estonia juga memiliki hubungan yang baik dengan Swedia, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Pada abad ke-18, Estonia jatuh ke tangan Rusia setelah perang dengan Swedia. Perang ini disebut sebagai Perang Utara Besar, yang berlangsung dari tahun 1700 hingga 1721. Perang ini melibatkan kerajaan-kerajaan Eropa seperti Swedia, Rusia, Denmark, dan Polandia. Perang ini dimulai ketika Rusia, Denmark, dan Polandia menyerang Swedia, yang saat itu menguasai sebagian besar wilayah Baltik. Swedia berhasil mengalahkan Denmark dan Polandia, tetapi kalah dari Rusia. Rusia merebut wilayah Estonia dan Livonia dan menjadikannya sebagai provinsi-provinsi Rusia. Rusia memperlakukan Estonia sebagai wilayah jajahan dan penindasan penduduk setempat. Rusia mencoba untuk merusak identitas nasional dan budaya Estonia dengan cara menghapuskan otonomi lokal, memaksa bangsa dan agama Rusia, dan mengirimkan para pemukim Rusia ke wilayah Estonia. Rusia juga membebani Estonia dengan pajak dan kerja paksa berat. Banyak orang Estonia yang menderita atau meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Namun, pada abad ke-19, perkembangan nasionalisme di Eropa membuat orang-orang Estonia mulai bangkit untuk melawan penjajahan Rusia. Nasionalisme adalah perasaan kebanggaan dan kesetiaan terhadap bangsa negara sendiri. Nasionalisme pendorong orang-orang Estonia untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa, budaya, serta sejarah mereka. Orang-orang Estonia juga mulai menuntut hak-hak politik dan sosial yang lebih besar dari Rusia. Gerakan nasionalis Estonia dipengaruhi oleh Revolusi Prancis, Revolusi Industri, dan Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1918, Estonia berhasil memproklamirkan kemerdekaannya dari Rusia. Setelah Revolusi Jerman dan Revolusi Rusia, Revolusi Jerman adalah pemberontakan rakyat Jerman melawan pemerintahan Kaisar, yang berakhir dengan pengunduran diri Kaisar Wilhelm II pada November 1918. Sedangkan Revolusi Rusia adalah pemberontakan rakyat Rusia melawan pemerintahan Tsar, yang berakhir dengan penggulingan Nikolai II pada Februari 1917. Kedua revolusi ini melemahkan kekuatan militer dan politik Jerman dan Rusia, yang memberikan kesempatan bagi bangsa-bangsa yang dijajah untuk memerdekakan diri. Deklarasi kemerdekaan Estonia dikenal sebagai Manifesto kepada rakyat Estonia, yang ditulis oleh Komite Penyelamat Estonia dari Majelis Provinsi yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Estonia, dan dibentuk pada November 1917. Manifesto tersebut diterbitkan pada 24 Februari 1918 di Pahnu dan kemudian di Tallinn. Deklarasi kemerdekaan Estonia menyatakan bahwa Estonia adalah republik demokrasi yang merdeka, yang berbatasan dengan wilayah sejarah dan kesukuan Estonia. Manifesto tersebut juga menegaskan hak penentu nasib sendiri sebagai bangsa dan mengajak kerjasama dengan bangsa-bangsa lainnya. Namun, tak lama dari kemerdekaan Estonia pada tahun 1940,
kali ini Uni Soviet menduduki Estonia dan menjadikan sebagian besar dari Uni Soviet. Setelah memberikan ultimatum kepada pemerintahan Estonia untuk menerima persyaratan yang tidak dapat diterima, seperti menyerahkan pangkalan militer dan membiarkan pasukan Soviet masuk ke dalam wilayah Estonia. Pendudukan ini melanggar perjanjian Tartu tahun 1920 yang mengakui kemerdekaan Estonia dan menetapkan batas-batasnya. Pendudukan ini juga melanggar Fakta Non-Agresi Jerman-Soviet tahun 1939 yang menetapkan bahwa Estonia berada dalam zona pengaruh Jerman. Penduduk Soviet berlangsung hingga tahun 1941 ketika pasukan Jerman Nazi menyebut Uni Soviet dan menduduki Estonia. Jerman Nazi menganggap Estonia sebagai bangsa dari Outland, yaitu provinsi Jerman di Eropa Timur. Pasukan Jerman Nazi memperlakukan orang-orang Estonia sebagai ras bawahan dan melancarkan kebijakan-kebijakan yang brutal, seperti pembantaian, deportasi, kerja paksa, dan Holocaust. Banyak orang Estonia yang menjadi korban atau melawan penjajahan Jerman Nazi, baik dengan bergabung dengan gerakan perlawanan maupun dengan bergabung pasukan Finlandia yang bersekutu dengan Jerman. Pendudukan Jerman Nazi tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1944, Uni Soviet kembali menduduki Estonia setelah mengalahkan Jerman Nazi dalam pertempuran-pertempuran sengit di timur laut wilayah Estonia Tenggara dan Kepulauan Estonia Barat. Uni Soviet mengembalikan sistem komunis di Estonia dan menekan setiap bentuk perlawanan atau nasionalisme. Banyak orang Estonia yang melarikan diri ke negara-negara barat atau bergabung dengan gerilyawan yang disebut Hutan Bersaudara, yang terus berjuang melawan Soviet hingga tahun 1950-an. Meskipun dijajah oleh Uni Soviet, orang-orang Estonia terus berjuang untuk meraih kemerdekaannya kembali. Mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan seperti demonstrasi, mogok kerja, gerakan budaya, dan gerakan bawah tanah. Mereka juga mendukung gerakan reformasi yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet yang berusaha untuk membawa perubahan politik dan ekonomi di negara-negara komunis. Pada tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, Estonia akhirnya mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya. Ini adalah hasil dari revolusi bernyanyi, sebagai gerakan damai yang melibatkan ratusan ribu orang Estonia yang berkumpul untuk menyanyikan lagu-lagu patriotik dan nasionalis. Revolusi bernyanyi dimulai pada tahun 1987 dan berlangsung hingga tahun 1991. Revolusi ini menunjukkan keinginan kuat orang Estonia untuk memisahkan diri dari Uni Soviet dan menegaskan identitas nasional mereka. Revolusi ini juga didukung oleh negara-negara Barat yang mengakui kemerdekaan Estonia dan membantu transisi demokratisnya. Sejak itu, Estonia telah menjadi negara yang demokratis dan berkembang secara ekonomi. Estonia menerapkan sistem pemerintahan yang mendasarkan pada konstitusi, pemilihan umum, hak asasi manusia, dan hukum. Estonia juga mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung integrasi dengan Eropa, seperti bergabung dengan NATO, Uni Eropa, dan zona Euro. Estonia juga mengembangkan sektor-sektor yang inovatif, seperti teknologi informasi, telekomunikasi, dan energi terbarukan. Selain itu, Estonia juga menjadi salah satu negara paling digital dan inovatif di dunia dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang tinggi. Negara Estonia memiliki lebih dari 2.000 pulau yang memiliki kekayaan alam dan keindahan laut yang luar biasa. Salah satu fakta unik tentang negara ini, pulau-pulau di Estonia tersebar di sepanjang pantai Laut Baltik dan Teluk Finlandia. Sebagian besar dari mereka hanyalah pulau-pulau kecil dan tidak berpenghuni. Namun, beberapa pulau memiliki populasi dan infrastruktur yang berkembang, serta warisan sejarah dan budaya yang kaya. Berikut ini adalah beberapa contoh pulau-pulau di Estonia yang menarik dan memiliki keindahan alam yang indah. Saaremaa. Pulau ini merupakan pulau terbesar di Estonia dengan luas sekitar 2.673 km persegi. Pulau ini memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman Viking hingga zaman Soviet. Pulau ini memiliki banyak situs bersejarah seperti Kastil Kuressaare, yang merupakan salah satu kastil abad pertengahan terbaik di Eropa Utara, dan Kawah Kaali, yang merupakan kawah meteorit terbesar di Eropa.
Pulau ini juga memiliki pemandangan alam yang indah, seperti pantai berpasir putih, hutan pinus, dan ladang bunga. Hiiumaa, pulau kedua terbesar di Estonia dengan luas sekitar 989 km persegi. Pulau ini memiliki keutamaan dalam bidang pelayaran dan perikanan. Ada banyak sekali mercusuar di sini yang merupakan saksi bisu dari masa lalu maritimnya. Pulau ini juga memiliki banyak gereja kuno, museum, dan desa-desa tradisional, serta pemandangan alam yang menawan seperti tebing batu kapur, hutan campuran, dan rawa-rawa. Pulau ini juga terkenal dengan kerajinan tangan dan festival budayanya. Selanjutnya ada Pulau Kinhu, pulau keempat terbesar di Estonia dengan luas sekitar 16,9 km persegi. Pulau ini memiliki budaya yang unik yang dipengaruhi oleh tradisi maritim. Pulau ini memiliki komunitas yang kuat yang menjaga warisan budaya mereka seperti pakaian, musik, tarian, dan bahasa. Selain itu, di sini juga memiliki banyak situs bersejarah seperti Gereja Kinhu yang merupakan gereja kayu tertua di Estonia dan Museum Kinhu yang menampilkan kehidupan dan sejarah pulau ini. Pulau ini juga memiliki pemandangan alam yang cantik seperti pantai berpasir, padang rumput, dan hutan yang unik. Banyak perayaan festival-festival menarik di sini, seperti Festival Budaya Kinhu yang merupakan salah satu acara budaya terbesar di Estonia.